Permata TV YouTube Indonesia untuk kesekian kalinya mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak, bertabur hikmah kehidupan tiada taranya dengan judul Istana yang Suram. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-20. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Pertapa itu mengerutkan keningnya ketika kenangannya membentur pada masa-masa ia tidak sadarkan diri, bahkan serasa bahwa ia memang sudah mati. Tetapi tiba-tiba Pertapa itu terkejut ketika ia mendengar langkah kecil mendekati gubuknya. Sejenak kemudian muncullah seorang gadis kecil di depan pintu. Gadis kecil yang sudah dikenalnya dengan baik. Pertapa itu berdesah. Katanya, "Kau memang nakal. Kau tentu kemari seorang diri." Gadis kecil itu tersenyum. Selangkah ia maju mendekati Pertapa itu sambil bertanya, "Apakah Kakang Panon ada di sini?" "Kemarilah," desis Pertapa itu. Gadis itu memang sudah biasa datang ke gubuk itu. Karena itu, maka ia pun tidak segan lagi terhadap Pertapa tua yang cacat itu. Dengan lincahnya ia berlari dan duduk di atas pangkuan Pertapa tua itu yang menyerinya sejenak, menahan sakit kakinya. Tetapi ia pun kemudian tersenyum. "Kau nakal sekali. Kenapa kau datang lagi kemari seorang diri?" "Aku mencari Kakang Panon. Bukankah ia selalu berada di sini?" "Kakangmu baru saja pulang. Kau akan dicari oleh ibumu." "Ibu ke pasar." "Ayahmu?" "Ayah ke sawah." "Mbak Ayumu?" "Ia ikut ibu ke pasar. Aku sendiri di rumah. Karena itu aku mencari Kakang Panon di sini." "Kau nakal sekali. Kalau begitu, kau tentu sedang menjaga rumah. Kenapa rumahmu kau tinggalkan?" "Aku tidak mau di rumah sendiri, Kek." "Nuri," desis Pertapa itu. "Dek, namaku bukan Nuri. Namaku Wuyung." Pertapa itu tertawa. Katanya, "Namamu memang Wuyung, tetapi mulutmu ini selalu berkicau seperti burung nuri. Aku lebih senang memanggilmu Nuri." Gadis kecil itu mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menjawab. "Nuri," Pertapa itu mengulang. "Atau lengkapnya Nuri Wuyung, atau Wuyung Nuri. Kenapa rumahmu kau tinggalkan? Nanti rumahmu itu dibawa oleh seekor siput. Kau pernah melihat siput?" "Ah, bohong. Siput hanya sekecil ibu jari." "Di puncak Gunung Merbabu itu ada seekor siput raksasa. Siput yang sering mengambil rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya." Gadis kecil itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia berpikir, namun tiba-tiba ia berkata ragu-ragu, Tetapi seekor siput sudah membawa rumahnya sendiri kemana-mana. Ia tidak memerlukan rumah lagi, Kek." Pertapa
Pertapa itu tertawa. Sambil mengusap rambut gadis kecil itu, ia berkata, "Kau memang pandai. Siput memang sudah membawa rumahnya sendiri." Karena itu, rumahku tidak akan hilang. Tetapi jalan menuju kemari dari rumahmu adalah berbahaya sekali. Bukankah kau berjalan di sepanjang pematang, kemudian menuruni tunggul dan tebing yang curam? Aku dapat meluncur sambil duduk. Nah, bagaimana jika kainmu tersangkut duri? Oh, bukan kainmu saja, tetapi kulit kakimu. Ternyata tidak apa-apa. Kalau tiba-tiba muncul seekor ular bandotan yang berwarna hitam kelam dari dalam semak-semak, bagaimana? Kakang Panon juga sering menakut-nakuti aku dengan ular bandotan. Tetapi aku tidak pernah diganggu. Sekali aku pernah melihat menyelusur ke dalam semak, dan aku juga pernah melihat weling. Pertapa itu menarik nafas. Katanya, "Kau memang nakal. Kau harus tinggal di sini sampai kakakmu atau ayahmu datang kemari." Aku berani pulang sendiri kok. "Kau tinggal di sini saja, anak nakal. Hei, Nuri, apakah kau dapat berdendang?" Ah, aku pulang saja ah. "Tunggulah dulu, kawani aku di sini sebentar." Aku mau tinggal di sini, tetapi tangkaplah burung podang buatku. Aku mencari Kakang Panon, karena Kakang Panon sanggup untuk menangkap podang yang sedang bersiul di ujung batang jambe di pinggir padukuhan. Ah, kau ini aneh-aneh saja. Jika kakek tidak mau, aku akan pulang. Bagaimana jika tidak ada burung podang di sini? Burung jalak, atau kutilan, atau menco juga jadi. Baiklah Nuri, tetapi janji, jangan dibunuh dan jangan diikat. Setelah kau puas bermain-main, maka burung itu harus kau lepaskan lagi. Aku akan memeliharanya, kek. Tidak perlu, biarlah burung itu terbang bebas di udara. Kau dapat mendengarkan mereka bersiul di setiap pagi dengan riang. Di dalam sangkar, burung juga dapat bersiul. Dengarlah Nuri, tetapi lagunya berbeda. Jika ia bebas di udara, maka lagunya tentu lagu riang. Tetapi jika ia bersiul di dalam sangkar, maka lagunya adalah lagu duka. Gadis kecil itu merenung sejenak, namun ia pun kemudian meloncat berdiri sambil berkata, Baiklah kakek, aku akan bermain-main dengan burung itu di sini saja. Nanti burung itu akan aku lepaskan kembali. Pertapa itu mengangguk-angguk. Katanya, bagus, tetapi kau janji bukan? Aku janji. Sekarang kakek menangkap seekor burung buatku. Pertapa itu pun kemudian berdiri tertatih-tatih. Ia berjalan dengan tongkatnya dari gubuknya yang terpencil. Gadis itu memandangnya dengan sorot mata yang keheran-heranan. Agaknya Pertapa itu memakluminya. Karena itu sambil tersenyum, ia berkata, mudah-mudahan kakek dapat menangkap seekor burung yang dapat terbang seperti angin. Bagaimana kakek dapat menangkapnya? Bertanya gadis itu. Kemudian Pertapa itu tidak menyahutnya, tetapi selangkah demi selangkah ia pun akhirnya sampai keluar gubuknya. Jika ada burung yang hinggap di halaman gubukku, Nuri, aku akan menangkap untukmu.
Gadis kecil itu masih terheran-heran, tetapi ia tidak bertanya lagi. Beberapa saat lamanya menunggu, namun akhirnya seekor burung jalak uret terbang rendah dan hinggap di atas sebatang pohon dadap yang tumbuh dengan rimbunya. "Kau lihat burung itu?" Gadis itu mencari sejenak, kemudian ia pun berkata, Iya, kakek, burung itu. "Jangan lupa janjimu, kau akan melepaskannya kembali. Bukankah begitu?" Iya, kek. Pertapa itu pun kemudian memungut sebutir kerikil yang kecil sekali, tidak lebih dari sebutir buah wuni. Kemudian kerikil itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Namun ia masih berkata, "Nuri sudah berjanji." Tiba-tiba saja Pertapa itu menyemburkan kerikil di mulutnya itu. Hampir tidak masuk akal bahwa tiba-tiba burung yang bertengger di dahan pohon dadap itu pun terjatuh ke tanah. Nah, burung itu sudah jatuh, Nuri. Apakah burung itu mati, kek? Tidak, burung itu tidak mati, tetapi sekedar pingsan. Sebentar lagi burung itu akan segera sadar lagi. Nah, ambillah dan bermainlah dengan burung itu sambil menunggu kakakmu datang. Gadis kecil yang bernama Wuyung itu pun kemudian berlari-lari mengambil burung yang pingsan itu. Kemudian ia pun berlari ke pakiwan dan menitikkan beberapa tetes air ke paruh burung itu. Sehingga sejenak kemudian burung itu pun menjadi sadar. Tetapi dalam pada itu, gadis itu sudah melupakan bagaimanakah caranya Pertapa itu mendapatkannya. Bahwa dengan sebuah tiupan, burung itu pun jatuh dari dahan pohon dadap. Pertapa itu tersenyum melihat Wuyung dengan asiknya bermain-main dengan seekor burung jalak uret. Namun setiap kali Wuyung mengerutkan dahinya karena burung itu selalu meronta-ronta. Kek, burung ini nakal sekali, katanya. Pertapa itu tersenyum. Katanya, "Itu adalah nalurinya, Nuri. Ia ingin bebas terbang di udara, bermain bersama angin yang lembut. Kau lihat burung yang terbang itu? Betapa senangnya dia." Wuyung menengadahkan kepalanya, lalu katanya, alap-alap. Burung itu alap-alap, kek. "Iya." Oh, kalau begitu, jalak ini harus bersembunyi. Jika tidak, maka burung ini akan disambarnya. Pertapa itu mengangguk-angguk. Seperti di hutan, Nuri, maka di udara pun berlaku hukum kekuatan itu. Siapa yang lemah akan menjadi mangsa yang lebih kuat. Apakah di mana-mana juga begitu, kek? Tidak, Nuri. Kita manusia tidak berbuat demikian. Kita mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain dari kekuatan jasmania. Kita mempunyai perasaan yang mengandung berbagai macam sentuhan. Kita dapat menjadi kasihan terhadap sesama jika kita melihat penderitaan lahir maupun batin. Kita dapat menimbang manakah yang baik dan yang manakah yang buruk. Dan kita memiliki rasa keadilan dan keseimbangan. Wuyung memandang Pertapa itu dengan tatapan yang aneh, sehingga akhirnya Pertapa itu tertawa. Kenapa kakek tertawa? Aku sedang mengigau. Kau tentu tidak tahu apa yang aku katakan. Tetapi tidak apa. Kelak kau akan menjadi besar
dan kau akan mulai mengetahui dengan sendirinya." Kakek itu pun kemudian tertatih-tatih berjalan mendekati gadis itu. "Marilah, masuklah. Barangkali aku masih mempunyai kelapa muda dan segumpal gula kelapa. Kau senang kelapa muda, bukan? Jika kebetulan aku tidak mempunyai, kau selalu bertanya." Hei, apakah kakek dapat memanjat pohon kelapa? "Kenapa?" Berjalan pun, agaknya kakek harus memakai tongkat. Pertapa itu tertawa. Jawabnya, "Kakakmu, Panon, yang memanjat pohon kelapa itu." Wuyung pun kemudian mengikuti Pertapa itu ke gubuknya. Bahkan ia berusaha untuk menggandeng kakek yang berjalan tertatih-tatih itu sambil berkata, Hati-hati, Kek. Nanti kakek jatuh tersandung telundak pintu. Seharusnya Kakang Panon memperbaiki pintu rumah kakek. Ia berhenti sejenak. Lalu katanya, Kenapa kakek tinggal sendiri di sini? Kadang-kadang ibu bertanya kepada ayah, kenapa kakek tidak tinggal bersama kami saja? Kakek tidak perlu menanak nasi dan mencuci pakaian sendiri. Pertapa itu tersenyum. Katanya, "Aku tidak pernah menanak nasi, Nuri." Wuyung mengerutkan keningnya. Ia menjadi heran mendengar jawaban kakek Pertapa itu, sehingga kemudian ia pun bertanya, Jika kakek tidak menanak nasi, apa yang kakek makan? Atau barangkali Kakang Panon yang menanak nasi untuk kakek? Orang tua itu tertawa. Katanya, "Kakek tidak makan nasi. Kakek makan jenis makanan yang lain." Ketela pohon, jagung. Kakek itu tidak menjawab, tetapi ia masih saja tersenyum. Jika kakek merebus jagung atau ketela pohon, bukankah hampir saja sibuknya dengan menanak nasi? Pertapa itu menggeleng, tetapi katanya kemudian, "Sudahlah Nuri, jangan risaukan kakek. Sekarang bermainlah di dalam gubuk ini saja. Jangan pergi sebelum kakakmu datang." Kakek akan kemana? "Aku tidak kemana-mana. Aku akan duduk di pintu menunggu kakakmu dan ayahmu." Wuyung yang dipanggil Nuri oleh Pertapa tua itu tidak menjawab. Ia pun kemudian duduk di atas amben bambu sambil bermain-main dengan burung di tangannya. Namun kemudian ia pun menjadi jemu dan bangkit. Kakek, aku akan melepaskan burung ini. Kakek Pertapa yang duduk di muka pintu itu pun berpaling sambil berkata, "Bagus, jika terlalu lama kau pegang, maka burung itu akan menjadi sangat bersedih." Wuyung pun kemudian berlari ke pintu. Di sisi Pertapa itu, ia pun kemudian duduk sambil berkata, Aku akan melepaskannya ke udara, Kek. Apakah burung itu akan menjadi gembira? "Tentu Nuri, setiap kebebasan akan disambut dengan gembira." Tetapi, Kek, sebenarnya burung yang dipelihara di dalam sangkar itu tentu merasa lebih senang. Ia tidak usah mencari makan dan terlindung dari bahaya, dari alap-alap misalnya, atau dari anak-anak nakal yang bermain dengan tuluk. Nampaknya memang begitu Nuri, tetapi kebebasan harganya lebih mahal dari makanan sehari-hari. Atau bahkan kebebasan kadang-kadang harus dituntut dengan mempertaruhkan nyawa. Meskipun kebebasan itu sendiri
bukannya berarti berbuat sekehendak hati. Karena justru setelah kebebasan itu dapat dicapai, maka yang dihadapi kemudian adalah sebuah pertanggungan jawab. Misalnya burung itu harus mencari makan dan melindungi dirinya dari bahaya. Wuyung mengerutkan keningnya. Nampaknya ia tidak dapat mengerti kata-kata kakek pertapa itu. Meskipun kemudian ia mengangguk-angguk, tetapi sambil tersenyum kakek itu berkata, "Nah, cobalah lepaskan burung itu. Ia akan segera terbang ke langit biru dan terbang di sinarnya matahari yang nyaman. Ia akan segera berdendang melakukan ujian karena kebebasannya." Wuyung memandang pertapa itu sejenak, namun kemudian ia pun berdiri di halaman. Sesaat ia termangu-mangu, dipandanginya burung di tangannya dan langit yang biru yang terbentang di atas tanah pegunungan. "Aku lepaskan sekarang ya, Kek?" Wuyung bertanya. Kakek itu mengangguk. Wuyung pun kemudian melepaskan burung itu ke udara. Sesaat kemudian burung itu pun mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi dengan tanpa berpaling. Wuyung termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun tertawa sambil berlari mendapatkan kakek pertapa yang duduk di muka pintu. "Kek, burung itu terbang tinggi ke langit biru, Kek." Pertapa itu tersenyum. Katanya, "Nah, bukankah burung itu dengan riang kini berputaran di udara?" Wuyung mengangguk-angguk. Nampaknya ia masih akan berbicara lagi, tetapi mulutnya yang sudah menganga itu pun terkatup kembali ketika ia mendengar suara ayahnya. "Aku sudah menduga kau di sini, Wuyung." Wuyung berpaling. Dilihatnya ayahnya berjalan di antara tanaman di kebun di samping gubuk itu. Wuyung meloncat dan berlari mendapatkan ayahnya sambil berkata lantang, "Baru saja kakek menangkap burung buatku." Ayahnya tersenyum. Lalu dibimbingnya anak gadisnya kembali ke gubuk itu sambil berkata, "Tetapi lain kali, jangan pergi sendiri, Wuyung." "Aku di rumah sendiri." "Justru kau sendiri, kau harus menjaga rumah." Wuyung memberengut, tetapi ia tidak menyahut lagi. Ternyata ayah Wuyung tidak datang seorang diri. Di belakangnya Panon Suko mengikutinya dengan ragu. Agaknya ia masih dicekam oleh berbagai pertanyaan tentang sikap gurunya dan apalagi gurunya telah minta kepadanya untuk memanggil ayahnya. "Tanpa dipanggil pun, ayah selalu datang," katanya di dalam hati. Tetapi Panon tidak sampai ikut masuk ke dalam gubuk itu karena gurunya pun kemudian berkata, "Panon, antarkan adikmu pulang. Nanti ibu dan kakaknya gelisah karena anak itu pergi." Panon mengangguk sambil menjawab, "Baik, guru." Tetapi nampaknya Wuyung masih segan untuk pulang. Meskipun ia tidak mengelak kakaknya membimbing tangannya dan membawanya meninggalkan gubuk itu. Namun agaknya masih ada beberapa persoalan yang mengganggu pikiran kecilnya, sehingga ia tidak dapat menahannya lagi dan menanyakannya kepada Panon. "Kakang, apakah yang dimakan oleh kakek pertapa itu? Katanya ia tidak pernah menanak nasi." Panon memandang adiknya sejenak, lalu ia pun berkata, "Kenapa kau tanyakan hal itu?" "Kakek mengatakan bahwa ia tidak pernah menanak nasi, dan memang ia tidak pernah makan nasi."
Panon mengangguk. Jawabnya, kakek pertapa itu memang tidak pernah makan nasi, Wuyung. Yang dimakannya adalah empon-empon di samping sebangsa Garut dan Lembong. Hanya itu? Dan cabai-cabai rawit. Ya, aneh sekali. Sudahlah, kau tidak usah memikirkannya. Kakek pertapa itu tentu sudah mempunyai maksud tertentu dengan caranya itu. Aneh sekali. Gadis itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba ia teringat cara pertapa itu menangkap burung. Karena itu, maka katanya, Kakang, kakek itu menangkap burung dengan cara yang aneh. Ia memasukkan kerikil kecil sekali di dalam mulutnya. Kemudian dengan sebuah hembusan, kerikil itu dapat membuat seekor burung menjadi pingsan. Aku pernah melihat cara yang hampir serupa, tetapi orang lain mempergunakan tulup dan lempung. Panon Suko tertawa sambil menarik tangan adiknya agar gadis kecil itu berjalan lebih cepat. Ia pun berkata, Marilah, ibu tentu sudah pulang dari pasar. Apakah kau tidak pesan oleh-oleh? Tentu, ibu akan membeli 3 bungkus hawuk-hawuk. Panon tidak bertanya lagi. Ia mengajak adiknya mendaki tebing yang curam, kemudian meloncati parit dan berjalan di sepanjang tanggul. Aneh, katanya di dalam hati. Adiknya yang masih kecil itu nampaknya tidak merasa lelah. Ada sesuatu yang lain padanya. Tetapi Panon tidak mengatakannya. Ia berjalan saja semakin lama semakin cepat, dan Wuyung pun berlari-lari kecil di sampingnya. Dalam pada itu, sepeninggal Panon, Suko, dan Wuyung, pertapa tua itu pun mempersilahkan ayah Panon masuk ke dalam gubuknya. Setelah mereka duduk berdua, maka pertapa tua itu pun segera mulai dengan kepentingannya. Kenapa ia memanggil ayah Panon datang kepadanya? Adi, berkata pertapa itu, sebenarnya Panon Suko masih terlampau muda untuk melakukan tugas ini. Tetapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Dari segi olah kanuragan dan kajiwan, aku menganggap bahwa ia sudah cukup mampu untuk melindungi dirinya. Meskipun baru dalam waktu yang singkat aku membimbingnya, ia memiliki banyak kelebihan secara alamiah yang dibawanya sejak ia lahir. Sehingga ilmu yang aku berikan dengan keadaan jasmaniku yang cacat ini segera dapat dipahami dan dihayatinya. Meskipun dengan hanya petunjuk-petunjuk lesan dan sedikit contoh-contoh yang tidak berarti, kini Panon Suko telah menjadi seorang yang memiliki ilmuku hampir seluruhnya. Tuan, Kakang Wirid, semuanya aku serahkan kepadamu. Aku percayakan anak itu seluruhnya, lahir dan batinnya. Pertapa itu tertawa. Katanya, sudah sekian lamanya kita bergaul. Adi masih saja sering keliru menyebut namaku. Ayah Panon tersenyum dan menunduk. Adi, Panon adalah anak laki-lakimu satu-satunya. Karena itu aku akan minta izin. Apakah Panon Suko diperkenankan untuk menggantikan aku yang sudah cacat ini? Ayah Panon menjadi heran. Ia tidak segera mengerti maksud pertapa yang disebutnya Kakang Wirid itu. Karena itu, maka dengan ragu-ragu ia bertanya, Aku tidak mengerti maksudmu, Kakang. Apakah Panon harus menggantikan kedudukanmu sebagai pertapa di lereng gunung ini, atau kedudukan yang lain? Adi, ada sesuatu yang penting yang harus aku lakukan, dan yang seharusnya aku lakukan itu
terhalang oleh keadaan jasmaniahku yang cacat sekarang ini. Ayah Panon menarik nafas dalam-dalam, kemudian dengan nada datar ia berkata, "Maksud Kakang, apakah Panon harus menuntut balas atas peristiwa yang pernah terjadi atas Kakang Wirit beberapa tahun yang lalu itu?" "Tidak, sama sekali tidak," sahut Kiai Wirit dengan tergesa-gesa. "Aku sama sekali tidak bermimpi untuk membalas dendam." "Jadi tugas apakah yang harus dilakukan oleh Panon?" "Adi, aku minta izin untuk memberikan suatu tugas yang berat. Ia harus meninggalkan lereng gunung yang hijau ini dan pergi ke tempat yang jauh." "Kemana?" "Ke Pegunungan Sewu." "Pegunungan Sewu? Jadi ke dinding selatan dari pulau ini?" Kiai Wirit mengangguk-angguk. Ayah Panon menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga terasa sesuatu bergetar di dadanya, karena Panon adalah anak laki satu-satunya. Kedua saudaranya yang lain adalah perempuan semuanya. "Meskipun demikian, Adi, aku menunggu keputusanmu," berkata pertapa itu selanjutnya. "Aku adalah guru Panon Suko, tetapi kau adalah ayahnya. Adalah salah bahwa seorang guru merasa lebih berhak atas muridnya daripada ayah anak itu sendiri. Keduanya seharusnya memiliki tanggung jawab bersama di dalam bidangnya masing-masing, serta mendasarinya dengan budi pekerti yang baik, sesuai dengan derma seseorang terhadap sesama dan baktinya terhadap Yang Maha Pencipta." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Karena itulah, dalam penyerahan tugas dan tanggung jawab kali ini, aku pun minta pertimbanganmu. Katakanlah dengan jujur menurut kata hatimu, apakah kau dapat melepaskan anak lakimu satu-satunya itu?" Ayah Panon termenung sejenak. Angan-angannya mulai merayap ke dalam bayangan yang harus dilakukan oleh anaknya di Pegunungan Sewu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Istana yang Suram pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.